Penahanan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan korupsi menambah panjang daftar pimpinan DPR RI yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Sebelumnya sudah ada 2 nama pimpinan DPR yang berurusan dengan KPK karena terlibat korupsi. Pertama, ada Ketua DPR RI periode 2014-2019 Setia Novanto yang ditetapkan jadi tersangka dugaan korupsi pengadaan IKTP pada 17 Juli 2017. Mantan Ketua Umum Golkar ini kemudian divonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah karena dinilai terbukti menerima uang total 7,3 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian ada Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Taufik Kurniawan yang jadi tersangka korupsi dana alokasi khusus APBNP 2016 untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga pada 30 Oktober 2019. Kemudian pada 15 Juli 2019, Taufik Kurniawan divonis hakim 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah karena terbukti menerima fee dengan total 4,85 miliar rupiah. Dan yang terakhir adalah Wakil Ketua DPR periode 2019-2021 Aziz Samsudin yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Lampung Tengah dan kini ditahan KPK. Fenomena pimpinan DPR yang kerap terjerat kasus korupsi ditengarai karena telah terbiasa melakukan tindakan serupa sebelum menduduki jabatan pimpinan. Peneliti Formapi Lucius Karus menyatakan, jabatan pimpinan DPR adalah posisi favorit bagi politisi korup karena bisa dijadikan tameng untuk menutupi tindakan korupsi yang telah mereka lakukan sebelumnya. Posisi sebagai pimpinan DPR justru semakin memberinya peluang untuk melanjutkan kebiasaan lamanya. Kekuasaan sebagai pimpinan DPR dianggap cukup kuat untuk terhindar dari sentuhan aparat penegak hukum. Di sisi lain, Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP menyoroti isu korupsi dengan mengancam akan menembak kadernya yang korupsi. Ketua Umum PKP, Yusuf Solihin saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Nasional periode 2021-2026 di Jakarta Kamis kemarin, meminta seluruh kadernya menandatangani Fakta Integritas sebagai bentuk komitmen perlawanan terhadap korupsi. Kalau misalnya tembak aja, tapi begini, ya kan ada hukum. Kalau dari perintahkan, diarahkan, dihimbau, masih juga sudah terlalu kan, berarti udah kader itu udah namanya insubordinasi melawan kebijakan pemimpin. Kalau orang-orang seperti itu kita singkirkan saja, tidak ada toleransi, kita pecah. Keterlibatan politisi hingga ke level pimpinan DPR yang terlibat korupsi begitu disayangkan karena mereka merupakan wakil rakyat dan penyelenggara negara yang seharusnya menjadi teladan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV.